Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Julmi, mahasiswa Universitas Pamulang semester 3 dari kelas 03 SMJK 001 reguler C Kamis Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi S1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu pada mata kuliah praktek komputer bisnis yang diampuh oleh dosen Pak Prasetyo Kurniawan. Pada presentasi saya sekarang, saya akan menjelaskan tentang Microsoft Word tab menu reference dan cara menggunakan salah satu menu yang ada di tab menu reference, dan mengenal icon tab menu reference dan fungsinya pada Microsoft Word. Sebelum membahas menu apa saja yang ada pada tab menu reference pada Microsoft Word, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu tab menu reference pada menu Microsoft Word. Tab menu reference adalah sebuah menu dalam Microsoft Word yang terdapat pada ribbon untuk membuat referensi, acuan maupun petunjuk dokumen. Dan fungsi tab menu reference sendiri pada Microsoft Word adalah untuk membuat daftar isi, catatan kaki, mencari informasi dari kata yang diseleksi secara online, menambahkan kutipan, bibliografi, judul, halaman, bab, daftar penulis, dan akronim. Tab menu reference sendiri terbagi dari 6 grup, yaitu 1. Grup Table of Content, Footnotes, Citation and Bibliography, Caption, Index, dan Table of Content seperti digambar di bawah ini. Dan kita masuk ke penjelasan dan isi-isi dari daftar menu tab menu reference. 1. Ada grup Table of Content. Grup Table of Content ini secara umum berfungsi untuk mengelola daftar isi dengan beberapa bentuk yang telah disediakan oleh Microsoft Word. Icon sebagai berikut. 1. Table of Content. 2. Add Text. 3. Update Table. 1. Table of Contents berfungsi memilih dan mengatur daftar isi otomatis. 2. Add Text berfungsi menambahkan teks dalam paragraf terpilih ke dalam format daftar isi otomatis yang telah dibuat sesuai level yang diinginkan. 3. Update Table berfungsi memperbarui daftar isi otomatis. Icon ini biasanya digunakan ketika terdapat perubahan secara manual atau tidak otomatis pada daftar isi otomatis yang telah dibuat, sehingga membutuhkan penyesuaian dengan perubahan terbaru. 2. Terdapat grup Footnotes. Pada grup ini berfungsi menyisipkan dan mengelola berbagai macam model rujukan seperti catatan kaki atau footnotes dan sejenisnya. Icon-iconnya sebagai berikut. 1. Ada insert footnote, insert endnote. 3. Next footnotes. 4. Show notes. 1. Insert footnote berfungsi menambahkan kaki rujukan yang berupa catatan kaki dan terletak di bagian bawah halaman. 2. Insert endnote berfungsi menambahkan rujukan yang berupa catatan di akhir dokumen. 3. Next footnotes berfungsi memantau footnotes dan endnotes yang secara berurutan. Ikon ini akan berefek maksimal apabila jumlah footnotes ataupun endnotes lebih dari 1. 4. Show notes berfungsi menampilkan letak footnotes ataupun endnotes yang telah ditambahkan sebelumnya. 3. Group citation dan bibliografi. Grup ini kegunaannya atau fungsi
adalah untuk menyisipkan dan mengelola kutipan langsung. Fungsi ikon-ikonnya sebagai berikut. 1. Insert citation, manage source, style, bibliografi. 1. Insert citation berfungsi menambahkan kutipan secara langsung pada area di mana kursor aktif. 2. Manage sources berfungsi mengelola semua sumber kutipan yang telah ditambahkan sebelumnya pada Microsoft Word yang sedang aktif. 3. Style berfungsi memilih model atau gaya penulisan kutipan langsung sesuai dengan keinginan. 4. Bibliografi berfungsi menambahkan dan mengelola daftar pustaka ke dalam dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. 4. Group caption fungsi utamanya menambahkan dan mengelola keterangan gambar sehingga dokumen yang kita buat lebih menarik dan mudah dipahami. Berikut ini fungsi masing-masing icon. Icon ini terdiri 4. 1. Insert caption. 2. Insert table of figures. 3. Update table. 4. Cross reference. 1. Insert caption berfungsi memberikan keterangan pada ilustrasi atau objek yang telah ditambahkan. 2. Insert table of figures berfungsi menambahkan daftar gambar yang ada dalam dokumen. 3. Update table berfungsi memperbarui daftar gambar yang telah dibuat sebelumnya. 4. Cross reference berfungsi menambahkan daftar rujukan secara cepat dengan memilih rujukan yang diinginkan pada daftar rujukan yang telah ada. Istilah cross reference juga dikenal dengan referensi silang. 5. Group index. Group index berfungsi memanfaatkan ikon-ikon pada grup index. Ini kita bisa memberikan tanda pada sumber rujukan. Daftar kata juga dapat dikelola dengan baik. Adapun ikon yang terdapat dalam grup index adalah sebagai berikut. 1. Make entry, insert index, update index. 1. Make entry berfungsi memberikan tanda terhadapan masukan atau sumber baru dalam dokumen. 2. Insert index berfungsi menambahkan indeks atau daftar kata ke dalam dokumen. 3. Update index berfungsi memperbarui daftar kata atau indeks yang ada. 6. Group table of authors. Grup yang satu ini biasanya kita fungsikan untuk mengelola daftar isi, daftar gambar, daftar kata, dan dalam hal ini kita berikan otoritas untuk melakukan peraturan berbagai daftar tersebut. Ikon-ikon dan fungsinya sebagai berikut. 1. Mark citation. 2. Insert table of authorities. 3. Update table. 1. Mark citation berfungsi menandai dan mengelola teks yang telah dipilih dengan memanfaatkan perintah-perintah yang terdapat di jendela Mark citation. 2. Insert table of authors berfungsi menambahkan daftar authors pada dokumen Microsoft Word. 3. Update table berfungsi memperbarui daftar authors sehingga sinkron dengan kondisi terkini. Itulah terbagi 6 dari tabel menu of reference, dan kita di sini akan menggunakan cara menggunakan tab menu reference pada Microsoft Word, yaitu membuat daftar isi secara manual. Berikut langkah-langkah membuat cara daftar isi secara manual dari menu reference yang ada dalam Microsoft Word. Sebelum kita membuat daftar isi secara manual, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu daftar isi. Daftar isi adalah bagian yang penting dari suatu karya tulis. Fungsinya adalah memberi panduan bagi pembaca, menunjukkan letak halaman sesuai dengan konten,
Daftar isi berada pada bagian awal sebuah karya tulis. Sekarang kita masuk cara membuat daftar isi secara manual di menu tab Reference pada Microsoft Word. Daftar isi secara manual di Microsoft Word. Cara ini bisa digunakan jika subbab yang pada dokumen kamu tidak terlalu banyak. Langkah-langkah untuk membuat daftar isi secara manual di Word adalah sebagai berikut. Langkah pertama, pada halaman yang kamu siapkan untuk daftar isi, masukkan table of content dengan memilih menu reference. Table of content, pilih manual table seperti gambar berikut di bawah. Langkah kedua, setelah kita melakukan secara di atas, akan tampil daftar isi seperti gambar di bawah. Di sini kamu sudah menyesuaikan konten pada daftar isi. Langkah 3, untuk mengeditnya, kamu bisa langsung mengubah tulisannya pada daftar isi tersebut, seperti gambar di bawah. Langkah 4, untuk menambahkan judul, kamu bisa mengcopy tulisan yang ada pada daftar isi tersebut. Pertama, blok salah satu tulisan yang ingin di-copy, kemudian tekan CTRL tambah C, atau klik kanan tambah copy, seperti gambar berikut. Selanjutnya, tekan Enter untuk membuat barisan baru, kemudian paste dengan CTRL tambah P atau klik kanan tambah paste. Langkah 5, untuk mengedit penomoran halaman, kamu bisa langsung mengedit nomor yang ada pada sebelah kanan. Perhatikan gambar berikut. Langkah 6, jika kamu ingin mengubah format tulisan pada daftar isi, lakukan blok pada keseluruhan tulisan di daftar isi. Kemudian pilih font, ukuran, dan style yang kamu inginkan. Pertama, blok seluruh konten pada daftar isi dengan gambar di bawah ini contohnya. Dan berikutnya, sesuaikan font dan ukuran yang diinginkan sama seperti langkah 6 di atas tadi. Hasilnya kurang lebih seperti gambar di bawah ini. Langkah ke-7, selesaikan. Jangan lupa juga untuk menyimpan dokumen dengan menekan CTRL-S. Begitulah cara membuat daftar isi dari tab menu reference yang ada pada Microsoft Word. Cukup sekian dari presentasi saya ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam presentasi saya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.